Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumeneb. Apa kabar pagi hari ini? Berjumpa kembali kita di Mutiara Pagi untuk edisi Minggu 12 Oktober 2025. Saya Ani Purnama, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda. Pagi ini kita akan bersama-sama menimba ilmu dari Kiai Surya Fajar Rashid, SPD MPDI. Beliau adalah Sekretaris LDNU Kabupaten Sumeneb dengan topik 3 benteng bagi orang mukmin dari godaan syaitan. Saya segera sapa Kiai Fajar. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa jumpa kembali kita hari ini ya Kiai. Sehat, tetap semangat ya. Ya, alhamdulillah Baik. sehat Mbak Ani. Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Nah, pagi ini topiknya sangat menarik nih Kiai. Bagaimana ada sebenarnya 3 benteng bagi orang mukmin untuk melindungi dirinya dari godaan syaitan. Sebelum kita berbincang lebih jauh, silakan Kiai sebagai mukadimah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, alim ulama yang kami ta'zimi, seluruh pemirsa Mutiara Pagi yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan yang mana di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa bersua kembali di acara Mutiara Pagi. Mudah-mudahan akan mendapatkan barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat beserta salam marilah kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, dan mudah-mudahan kita sekalian para pemirsa Mutiara Pagi akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, 3 benteng bagi orang mukmin dari godaan setan ini adalah merupakan makalah dari Syekh Ka'ab Al-Akhbar. Beliau awalnya adalah pendeta Yahudi yang kemudian masuk Islam di masa Umar bin Khattab. Beliau menyampaikan al-husunu lil mu'minina minasyaitani salasun. Al-masjidu hisnun wa qiraatul Qur'ani hisnun wa dzikrullahi hisnun. Jadi beliau menyampaikan bahwa ada 3 benteng bagi orang mukmin dari godaan setan. Yang pertama, al-masjidu hisnun, bahwa masjid itu adalah benteng. Kemudian yang kedua adalah wa dzikrullahi hisnun, zikir kepada Allah itu adalah benteng. Dan yang ketiga, wa qiraatul Qur'an hisnun, yakni membaca Al-Qur'an adalah benteng bagi orang-orang mukmin. Mari kita bahas bersama. Yang pertama, kenapa kemudian masjid menjadi benteng yang pertama dari godaan setan? Kita sudah tahu dan kita sudah banyak mendengar bahwa Nabi pernah menyampaikan khairul biqa' al-masajid wa syarrul biqa' al-aswaq, bahwa sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid dan sejelek-jelek tempat adalah pasar. Dengan adanya
hadis ini menyampaikan bahwa masjid adalah merupakan sebaik-baik tempat, kita sudah paham bahwa masjid adalah tempat orang-orang mukmin untuk sholat berjamaah. Di masjid tempat orang membaca Al-Quran. Di masjid adalah tempat orang iktikaf. Di masjid tempat orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di dalam Al-Quran disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa bahwa yang dikatakan orang-orang yang memakmurkan masjid, innama ya'muru masajidallah man amana billah, yang pada Allah. Tentunya orang kalau tidak akan melangkahkan kakinya kepada masjid, tidak akan ada tergerak hatinya untuk datang ke masjid. Maka yang pertama, orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Man amana billah wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Sementara yang harus kita capai, bahwa tujuan yang hakikat kita adalah mencapai ridha Allah, yakni kehidupan akhirat. Bahwa kemudian di dunia ini kita melaksanakan ibadah adalah merupakan wasilah, merupakan bentuk pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah, sehingga kemudian kita akan menuai hasilnya nanti pada kehidupan akhirat. Nah, visi yang semacam ini adalah orang-orang yang tentunya yang memakmurkan masjid, orang yang punya visi akhirat. Kemudian wa aqamas shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat. Makanya di sini disampaikan wa aqamas shalah, menegakkan, mendirikan salat, bukan melaksanakan salat. Sebab berbeda, orang yang melaksanakan sholat itu mungkin hanya ingin menggugurkan kewajiban dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi lain dan beda ketika dengan bahasa mendirikan, menegakkan sholat adalah orang-orang yang memang butuh kepada Allah. Sholat menjadi kebutuhan bagi orang-orang mukmin. Sehingga kemudian dilanjutkan wa atas zakat. Tidak cukup orang yang memakmurkan masjid tidak hanya cukup dengan sholat, tapi dia juga punya sisi kehidupan sosial, yakni wa atas zakah. Mereka orang-orang yang senang mengeluarkan zakatnya. Dan yang terakhir disampaikan, orang yang memakmurkan masjid walam yakhsha illallah, dan mereka adalah orang-orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Nah, orang-orang yang semacam ini yang kemudian adalah menjadi benteng bagi mereka dari godaan setan. Kenapa? Mereka orang yang beriman, orang yang menegakkan sholat, orang yang punya visi kehidupan akhirat, orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini dari sisi bahwa masjid adalah merupakan benteng bagi orang-orang mukmin. Nah, coba kita bisa kaji juga, Nabi pernah menyampaikan bahwa orang mukmin di dalam masjid itu, al-mu'minu fil masjidi kasamaki fil ma. Orang-orang mukmin di dalam masjid bagaikan ikan di dalam air. Bagaimana ikan di dalam air? Memang komunitasnya ikan di dalam air sehingga dia senang, kemudian betah. Coba ikan dikeluarkan ke daratan misalnya, dia pasti akan. Nah, oleh karenanya orang-orang mukmin ketika di masjid dia senang, tidak keburu untuk keluar dari masjid misalnya. Kemudian kata Nabi, sedangkan orang fasik itu ketika di masjid bagaikan burung di dalam sangkar. Bagaimana burung di dalam sangkar? Dia ingin cepat-cepat keluar. Nah, ini satu sisi yang pertama, benteng kita dalam masjid. Kemudian yang kedua adalah wa dzikrullahi hisn, bahwa zikir kepada Allah adalah merupakan benteng. Kita tahu bahwa kalau makanan kita, Mbak Ani, makanan fisik kita adalah nasi, ya kan, roti, minuman kita ya air dan yang lain-lain. Tapi kalau jiwa kita, hati kita, makanan kita adalah zikir. Jiwa kita, hati kita. Semakin banyak orang berzikir kepada Allah, penuh zikir hatinya, di dalam hatinya zikir kepada Allah, maka orang tersebut hatinya akan lembut. Dari hati yang lembut ini, maka
tidak gampang setan itu menggoda. Orang yang amarah itu kan karena hatinya keras. Nah, orang yang hatinya lembut sikapnya pasti akhlaknya menjadi akhlak yang mulia. Kemudian orang yang zikir kepada Allah ini tentunya dia akan mempunyai ketenangan hidup. Bahwa ala bidzikrillah imanul qulub, dan ingatlah hanya dengan zikir kepada Allah yang bisa mendamaikan hati. Jadi Mbak Ani kalau misalnya ingin hatinya tenang, hatinya damai, maka berzikirlah kepada Allah. Dan zikir ini tidak cukup hanya dengan lisan, tapi juga dengan hati. Allah menyampaikan yang dikatakan ulul albab, orang yang cerdas itu di dalam Al-Quran dijelaskan, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Allah menyampaikan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang dikatakan ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri ataupun berjalan, Mbak Ani. Kalau dalam berdiri berjalan itu kita bisa berzikir di dalam hati kita dengan zikir sir, dengan zikir rahasia dalam hati. Tidak harus dilafazkan. Kalau kita berjalan kemudian la ilaha illallah, disangkanya orang gila kan. Ada dua, zikir itu menyebut, ada makna zikir mengingat. Jadi ketika menyebut dengan lisan, ketika mengingat dalam hati. Nah, yang pertama kata Allah, orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, dalam wa ala junubihim, dalam keadaan dia alladzina yadhkurunallaha qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, misalnya di kantor ya kan mengerjakan tugas, tapi hati kita tetap ingat kepada Allah. Kemudian wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring pun orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang cerdas, dia berzikir kepada Allah. Jadi berbaring, hatinya tetap zikir kepada Allah. Nah, tidak cukup di situ ulul albab, bahwa Islam mengajarkan kepada kita wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang ulul albab ini orang yang cerdas, tidak hanya zikirnya kuat kepada Allah, juga pemikirannya adalah pemikiran yang cerdas. Bagaimana memikirkan fi khalqis samawati wal ardh, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, sehingga kemudian tertarik untuk mendalami ilmu sains misalnya. Dia belajar bagaimana Islam sebenarnya kan menjadi mercusuar pada saat-saat ketika kita Islam menjadi jaya, banyak kan misalnya matematika yang menemukan aljabar, kemudian musik Al-Farabi, ilmu-ilmu pengetahuan alam yang lain, pesawat, itu pertama kali umat Islam sebenarnya. Karena apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Selalu memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, sehingga kemudian dia akan terlontar, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak sia-sia apapun yang Engkau ciptakan. Hatta misalnya nyamuk pun, hatta yang namanya lalat, Mbak Ani, lalat dan nyamuk bagi kita mengganggu kan. Tapi itu pasti tidak sia-sia yang diciptakan oleh Allah. Sehingga kemudian ada perusahaan obat nyamuk, ada perusahaan obat lalat, obat tikus. Walaupun yang mengganggu kita, tetap tidak sia-sia apa yang diciptakan oleh Allah. Kemudian terlontarlah subhanaka faqina adzabannar, ya Allah, maha suci Engkau. Ini pernyataan seorang hamba, orang-orang yang cerdas, kemudian memuji Allah dengan subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar, jauhkan kami dari api neraka. Ini yang kedua, wa dzikrullah. Yang ketiga, wa qiraatul Qur'an hisnun, membaca Al-Qur'an adalah hisnun, adalah benteng bagi kita. Kenapa? Ketika kita membaca Al-Qur'an, hakikatnya kita sedang berkalam-kalam dengan Allah. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Sehingga kemudian Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Qur'an, hendaklah kamu diam. Tidak boleh kita berisik berbicara. Karena apa? Dengan kita mendengarkan lantunan Al-Qur'an, maka mudah-mudahan kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahwa ketika orang yang sering membaca Al-Qur'an kemudian menjadi benteng, kenapa? Karena dia selalu berinteraksi dengan Allah.
maka setan akan takut dengan sendirinya. Orang-orang yang selalu berzikir, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran menjadi benteng bagi mereka. Itu sementara sebagai pembuka, Mbak Ani, dan bisa Baik. kita lanjut dengan dialog. Iya, baik. Terima kasih Kiai dan saya juga mengundang pendengar yang akan bergabung pagi ini. Sedari tadi kerang-kering ini pada saat Oh Kiai iya, masih mukadimah ya. Baik, jadi kita masih iya membahas Mbak Ani. tentang 3 benteng bagi mukmin yang dapat melindunginya dari godaan syaitan. Saya terima dulu ya Kiai yang akan bergabung. Silakan. Iya, Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dari Supriyadi, Pak. Supriyadi di BRJ. Iya. Silakan langsung dengan Kiai Fajar. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supriyadi. Perci ya? Ya. Iya. Saya ingin tanya, kenapa orang yang lemah pikirannya kok selalu digoda sama setannya? Kalau orang mukmin kok nggak dimasukin? Kenapa emangnya Pak Kiai? Saya ingin minta penjelasan yang lebih jernih. Iya. Oke. Karena kan manusia itu kebanyakan yang lemah. Kayak gini, Pak Kiai. Ya, terima kasih. Pak Kiai bersama Mbak Ani, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa justru Terima orang kasih. pikirannya atau imannya lemah itu yang sering digoda nih Kiai? Penjelasannya bagaimana Kiai? Ya, makanya tadi disampaikan Pak Supriyadi bahwa untuk supaya kita punya benteng dari godaan setan, tadi sudah disampaikan, maka sering-seringlah datang ke masjid, ya kan? Karena orang-orang yang lemah itu bisa menjadi satu faktor dia tidak sholat, ya kan? Kemudian dia juga jarang berzikir kepada Allah, dia jarang membaca Al-Quran, sehingga hatinya kosong. Orang yang ketika kosong mudah dimasuki oleh setan untuk menggodanya. Tapi bagi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, dalam bahasa gampangannya, mental dengan sendirinya setan mau menggoda. Karena hatinya selalu berisi dengan zikir kepada Allah. Selalu connect ya, Kiai. Iya, selalu membaca Al-Quran. Dan selalu datang ke masjid. Kan masjid itu adalah sebaik-baik tempat yang disampaikan oleh Nabi. Nah itulah, makanya kalau ada orang yang semacam itu, mari kita ajak untuk selalu misalnya menegakkan sholat, mendirikan sholat yang 5 waktu. Kita ajak ke majelis-majelis zikir, ya kan. Kita ajak untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Disitulah yang kemudian menjadi benteng kita. Ketika kita kosong dari zikir, ya kan. Ketika kita tidak sholat, makanya sholat itu kemudian ada bahasa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu nantinya akan menjadi benteng kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, di situ. Makanya yang lemah imannya pasti dan akan gampang dan mudah. Itulah tipsnya tadi, perbanyak datang ke masjid, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan zikir kepada Allah. Jadi seperti itu Mbak Ani. Karena memang sesungguhnya bentengnya 3 itu tadi ya Kiai ya. Masjid, kemudian juga zikir, dan rajin membaca Al-Quran. Baik, Supriyadi itu tadi sudah dijawab ya oleh Kiai Fajar. Silakan pendengar yang lain untuk bergabung, berinteraksi bersama kami di sini. 662-317, 665-396, atau di 0811-3345-101. Baik, Kiai, kalau di luar 3 benteng tadi ya Kiai, apakah puasa juga termasuk salah satu cara yang bisa membentengi diri kita dari godaan setan gitu Kiai? Ya, jadi tadi itu kan yang disebutkan hal-hal pokoknya. Banyak sebenarnya yang bisa menjadi benteng kita dari godaan setan. Termasuk di dalamnya adalah puasa. Kenapa Puasa Kiai? itu, Bagaimana karena puasa itu begini bisa ya. menjadi perisai? Puasa itu menjadi perisai karena di situ dengan puasa kita mampu nantinya mengendalikan hawa nafsu kita. Karena apa? Bahwa nafsu ini yang menjadi
hal utama yang menjadikan orang-orang kemudian bermaksiat kepada Allah, ya kan? Maka dengan orang-orang, makanya Nabi kan menyampaikan, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, kita diperintahkan oleh Nabi para pemuda untuk segera kawin kalau punya kemampuan. Kalau tidak mampu, maka berpuasalah. Apa? Untuk menahan hawa nafsu kita. Nah, itulah yang kemudian puasa yang awalnya kisah yang berkenaan dengan nafsu, bahwa nafsu itu ketika dibakar dengan apa namanya, api kita ketika puasa sebenarnya nafsu kan dibakar, maka dia kemudian tunduk, Dilemahkan ya, Kiai. dilemahkan, kemudian tunduk. Makanya kan beda, orang ketika kenyang itu mudah dia bermaksiat, ya kan. Tapi ketika orang lapar kan, dalam keadaan lapar dia kemudian apa istilahnya, nafsunya lemah, ya kan. Dalam keadaan berlapar-lapar dia kan tidak gampang dan tidak mudah untuk berbuat maksiat. Oke. Ya, baik. Kemudian untuk sholat sendiri nih, Kiai, sebenarnya seperti apa peran sholat di dalam melindungi orang mukmin dari serangan syaitan sendiri? Iya. Ya, itu tadi sudah saya sampaikan. Bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka kemudian kenapa masjid? Karena di dalamnya masjid juga adalah tempat orang sholat berjamaah, sudah termasuk di dalamnya adalah sholat. Ketika kita sholat, maka sebenarnya kan orang sholat itu pengakuan seorang hamba kepada Tuhannya. Ketika kita sujud itu bagi orang mukmin, orang yang menghayati tentang sholat, disitulah hakikat penghambaan kita. Antara kepala dan kaki kita sama rata, ya kan? Berarti menunjukkan bahwa kita tidak punya daya dan upaya, dan kita merasa sangat lemah di hadapan yang Maha Agung. Ketika kita posisi sujud itu, yang mana kepala kita yang katanya yang terhormat, ya kan, sejajar dengan kaki kita di hadapan Allah yang Maha Agung. Maka disitulah kemudian ketika orang sudah merasakan penghambaan semacam itu, selalu bersandar kepada Allah, tidak gampang setan itu masuk untuk menggodanya. Oke. Karena selalu bersandar kepada Allah. Selalu bersandar kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Ini terkadang hanya jadi teori nih, Kiai, karena memang agak susah untuk mengaplikasikannya. Apalagi yang seperti Kiai sampaikan tadi, bahwa ketika kita di tempat kerja, atau ketika kita sedang sendiri, atau dimanapun berada, itu kan memang dianjurkan untuk senantiasa ingat pada Allah. Salah satunya adalah dengan berzikir ya, Kiai. Ada zikir sir tadi. Nah, ini tipsnya gimana nih, Kiai, supaya kita bisa istiqomah begitu untuk terus mengingat Allah dimanapun berada. Sebab kadang kita melupakan itu, Kiai. Iya, betul. Jadi makanya di kalangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada torikoh, ya kan. Torikoh itu kan jalan supaya apa? Supaya kita selalu bagaimana tujuannya kepada Allah, mencari ridho Allah. Dengan apa? Mendawamkan zikir. Tiap toriko kadang-kadang ada bacaan zikir yang beda-beda memang, dengan tujuannya yang sama. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Ada toriko Qadiriyah yang bacaannya la ilaha illallah, ya kan. Ada yang Naqsyabandiyah dengan melafadzkan Allah saja misalnya. Dan ada toriko yang lain yang tentunya tujuannya sama. Artinya apa? Mendawamkan kita, mengistiqomahkan kita, karena sudah apa istilahnya masuk dalam toriko, kemudian sudah ditalkin, kemudian dibiasakan. Awalnya kan berproses. Kalau sudah terbiasa, maka dia akan selalu ingat kepada Allah dengan torikohnya masing-masing. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa mengingat Allah itu berproses, ya kan. Tidak langsung orang selalu ingat, terus kalau tidak berlatih ya. Makanya torikoh itu menjadi wahana, menjadi sarana untuk bisa selalu mengingat Allah. Begitu, Jadi Bang. latihan ya, Ustadz. Latihan itu penting betul. ya. Ada Jadi kalau mujahadah, perjuangan lah, berjuang untuk selalu bagaimana ingat kepada Allah, ya kan. Seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan kita jadi yang istiqomah.
dan Amin, amin, beruntung ya. amin. Baik, Ya, Mbak silakan Ani kembali yang kan. seperti Mm-mm, Mbak Anies mm-mm, sekarang duduk-duduk seperti itu. Kalau sudah mm-mm. terbiasa, hatinya, Amin. lisan berbicara tapi hati tetap ingat kepada Allah Nah, ya kan. itu yang nggak gampang ya Kiai. Jadi Ya, harus yang bisa lah. perlu Tidak ada ada yang susah di perjuangan dunia latihan ini ya. riyadhah ya, betul. Betul. Silakan kembali yang akan bergabung mendengar untuk pagi ini Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi taala wabarakatuh. baik. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Mawar Oh, Ibu Mawar. Di di sebentar, di Batang-Batang ya. Batang-Batang. Alhamdulillah. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mbak Ani sekeluarga. Iya, oke terima kasih. Dengan Kiai Fajar silakan pertanyaannya. Eh, Assalamualaikum Bapak Kiai Fajar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Mbak Mawar. Tentang barusan saya baru dengar barusan ya Ah, ah. tentang Oh iya. pendidikan hati dan hakikat sifat-sifat. Jadi ada di dikiran di masjid. Pertanyaan saya, karena sekarang ini katanya eh, tariknya sifat kebaikan hakikat pribadi, apakah semuanya ada di masjid? Cuman itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai bisa dipahami ya? Oh ya. Iya, Nah, tadi kan mungkin hanya mendengar sebentar ya. Jadi betul. Mbak Tidak utuh Mawar, mendengarkannya dari ya. awal ya. Heeh. Jadi temanya benteng bagi orang mukmin dari godaan setan. Salah Mm-mm, satunya memang masjid menjadi salah satu benteng. Yang mm-mm, kedua, zikrullah, zikir kepada Allah adalah benteng. mm-mm, Yang ketiga mm-mm, adalah qiraatul Quran. mm-mm, Jadi kenapa masjid menjadi salah satu, seperti pertanyaan Mbak Mawar tadi, salah mm-mm. satu benteng, karena masjid itu adalah sebagaimana yang disampaikan Nabi, khairul biqa al masajid, sebaik-baik tempat adalah masjid. Masjid. Kenapa? Karena masjid tempat sholat berjamaah. Orang sholat berjamaah kenapa kemudian jadi benteng juga di dalamnya, karena termasuk bagian dari masjid. Karena orang sholat berjamaah tidak khusyuk, satu saja yang khusyuk itu diterima. Makmumnya tidak khusyuk karena baru semuanya nonton volley misalnya, hanya imam yang khusyuk, itu diterima. Mm-mm, Atau sebaliknya, ada imamnya tidak khusyuk tapi ada makmum satu khusyuk, maka diterima. Atau sebaliknya, atau dua-duanya tidak khusyuk, pada tak ada peranya. Nah, imam mm. dengan makmum sama-sama tidak khusyuk. Allah menyampaikan kepada malaikat, hai malaikat, saya tetap menerima sholatnya mereka karena dalam keadaan berjamaah. Nah, inilah Mm-mm, istimewanya. Sehingga setan kemudian mangkel, wah saya menggoda-goda orang yang sholat berjamaah tetap diterima oleh Allah. Jadi mm-mm. istimewa. Makanya Mbak Ani kalau dekat dengan masjid, alhamdulillah perbanyak datang berjemaah ke masjid ya kan. Iya, iya, iya. Itu anugerah dari Allah ya. Iya, Ya, jadi alhamdulillah. seperti itu Mbak Mawar. Jadi salah satunya saja masjid, karena di masjid itu tempat orang sholat berjamaah, tempat Mm-mm, orang berzikir kepada Allah, mm-mm, juga tempat mm-mm. membaca Al-Quran, tempat majelis taklim dan lain-lain. Ya seperti itu ya, Bu Mawar. Terima kasih sudah bergabung, Kiai. Ada Ya. lagi yang bergabung, silakan. Assalamualaikum. Dengan siapa, Bapak? Di mana? Oh, Mas Riki Anggara. Oh, di Gelugur. Oke, silakan, Pak Riki. Mm-mm. Hmm, Persoalannya. Mm-mm. 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 Mm. Mm-mm. Mm-mm. Ya, terima kasih, Pak Riki.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi saat wabarakatuh. Jadi kalau ada maunya aja nih Kiai ya, kalau lagi ya. sedih, lagi ada masalah, baru larinya ke masjid. Setelah masalahnya Hmm. selesai, ya sudah selesai juga kunjungannya ke masjid. Ini bagaimana cara menyikapinya katanya Kiai? Ya, jadi memang manusia itu memang sudah disampaikan, diklasifikasikan oleh Imam Al-Ghazali Mm-mm. bahwa iman itu memang kalau imannya para nabi itu yazidu wa yankus la yankusu, selalu bertambah dan tidak pernah berkurang iman para Mm-mm. nabi. Kemudian kalau imannya setan atau iblis, setan kan pernah beriman kepada Allah sebelum Mm-mm. melanggar, Mm-mm. dia itu adalah yang kusu wala yazidu, selalu berkurang keimanannya setan iblis. Mm-mm. Kemudian ada yang stabil, la yang kusu wala yazidu, ada imannya malaikat stabil. Mm-mm. Kalau manusia yang kusu wa yazidu, selalu bertambah dan berkurang. Nah, oleh karenanya tips-tips tadi untuk supaya iman kita selalu istilahnya pada posisi lebih banyak bertambah. Kalau Mm-mm. berkurangnya pasti pasti ada nanti. Karena itu Iya. memang menurut Imam Ghazali pasti yazidu yang kusu, ya kan. Supaya kita meminimalisir dari sisi berkurangnya, ya tadi merupakan bagian dari hal-hal yang harus kita lakukan, Mm-mm. Mm. yakni harus ada giroh. Giroh itu istilahnya kemauan untuk kita datang ke masjid, ya kan, karena adalah tempat yang terbaik di muka bumi. Mhm. Ada giroh, keinginan untuk selalu berzikir kepada Allah. Ada giroh, keinginan untuk selalu membaca Al-Quran. Mm-mm. Karena apa? Semua itu harus dimulai dari niat, ya kan. Kalau kita tidak punya niat untuk menjadi orang yang lebih baik, akan sulit. Maka Mhm. dia akan menjadi apa, imannya selalu pas tidak stabil, ya kan. Oleh karenanya walaupun yazidu yang khusus, paling tidak kita lebih banyak volume yazidunya, imannya bertambah, ya kan. Mm-mm. Seperti itu. Jadi tipsnya Seperti itu. perbanyak di dalam diri kita motivasi-motivasi bahwa visi kehidupan kita bukan di dunia. Dunia itu Mm-mm. hanya wasilah. Mhm. Bahwa visi kita adalah mengharap ridho Allah yang nantinya pada kehidupan di akhirat yang dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Mm-mm. satu hari di akhirat itu bagaikan 1000 tahun di Mhm. bumi, di muka bumi atau di dunia. Maka apalagi menjadi kehidupan yang abadan abada, yang abadi. Apakah kita akan kemudian meninggalkan ibadah kepada Allah, kemudian hanya mengharap kehidupan dunia saja? Maka di sini harus tumbuh visi akhirat kita, Mhm. Mhm. bahwa kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat yang nantinya harus kita menanam di muka bumi ini, di dunia ini, menanam kebaikan-kebaikan, ibadah kepada Allah, maka nantinya kita pada akhirat kelak akan mendapatkan kebahagiaan. Hmm. Bukan hanya kebahagiaan di akhirat, tapi orang-orang yang beriman, walaupun dalam keadaan apapun, miskin, kaya, orang yang beriman tetap akan bahagia Mm-mm. dunia dan di akhirat. Ya. Mm-mm. Iya, Kiai seperti apa Kiai caranya supaya kita bisa mengajarkan anak-anak kita di keluarga kita atau bahkan generasi muda tentang pentingnya tiga benteng ini untuk melindungi kita dari godaan syaitan? Ya, harus ada teladan dari orang tua. Harus jadi contoh dulu ya, Iya, role modelnya ya. eh, saya itu kan dulu masih kecil sering diajak, walaupun masih belum balik, Jumatan ke masjid sama orang tua kan seperti itu. Mm-mm. Jadi dibiasakan Mbak Ani ngajak Mm-mm. anak-anaknya masih walaupun belum balik, ayo ke masjid. Ya. Makanya di masjid itu tidak boleh takmir itu marah-marah pada anak kecil, karena dia tidak akan Hmm. datang lagi. Karena Iya, iya. akan berbekas dalam hatinya. "Oh, mau Heeh. apa ke masjid kok dimarahi saya," ya kan. Makanya harus bagaimana anak-anak itu bisa senang di masjid, ya kan. Mm-mm. Jadi fungsi masjid itu tidak hanya hanya tempat sholat tadi, aqamas sholat, atas zakah, bagaimana juga mampu memberikan apa namanya perhatian secara sosial kepada tetangga-tetangga masjid. Masjid Mm-mm. Jogokarian itu seperti di Jogja mampu memberikan rumah tidak layak huni bagi orang-orang sekitar masjid, sehingga Mm-mm. orang kemudian akan tertarik ke dalam masjid dengan sendirinya, tidak perlu dipaksa, karena masjid selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat, ya kan. Mm-mm. Bagaimana mengelola masjid sebenarnya kalau dengan baik,
dia akan mampu memberikan santunan pada anak yatim, sehingga orang-orang yang dibantu itu otomatis dia akan tertarik datang ke masjid, ya kan. Karena ada stimulan tadi ya. Ada stimulan tadi. Jadi bagaimana masjid mampu memberikan kemakmuran kepada masyarakat sekitar. Dan jangan khawatir, masjid adalah rumah Allah. Allah yang akan mengurusnya. Orang yang mengurus masjid ketika semakin banyak kegiatan memberikan kepada masyarakat, timbal baliknya akan semakin besar orang akan menyumbang ke masjid. Karena masjid adalah rumah Allah, Allah yang akan membalasnya. Jangan khawatir kemudian kasnya tidak ada karena sering membantu masyarakat di sekitar masjid misalnya. Jadi seperti itu, teladan dulu Bani, teladan di rumah tangga. Karena anak-anak itu yang pertama akan dicontoh adalah sikap dan tutur kata dari orang tuanya. Iya. Baik, terakhir nih Kiai, barangkali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait dengan topik kita pagi ini tentang 3 benteng yang dapat melindungi mukmin dari godaan syaitan. Silahkan Kiai. Ya, terima kasih Mbak Ani dan seluruh pemirsa yang berbahagia. Mari kita makmurkan masjid, karena masjid adalah merupakan tempat yang terbaik di muka bumi. Dan perlu disampaikan bahwa dari masjidlah kemudian akan menjadikan masyarakat di sekitar menjadi masyarakat yang islami, masyarakat yang beriman kepada Allah, masyarakat yang berakhlak mulia. Itu adalah bagian dari upaya bagaimana masjid membimbing masyarakat di sekitarnya. Kemudian perbanyaklah kita berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan berjalan, berdiri, dalam keadaan duduk di kantor, di pasar, menjadi pedagang, dan juga di tempat-tempat di mana kita bekerja, sambil bekerja kita berzikir kepada Allah, dan dalam keadaan berbaring pun kita tetap berzikir kepada Allah. Sehingga Nabi pernah menyampaikan bahwa ketika aku tidur, mataku tertutup, tapi hatiku tetap ingat kepada Allah. Dan yang terakhir, wa qiraatul Quran, maka kita perbanyak membaca Al-Quran, diprogram lah. 1 hari misalnya 1 juz, tidak mampu 1 juz ya 1 lembar, tidak mampu 1 lembar ya paling tidaklah baca kulhu 3 kali, ya kan. Itu kan kalau tidak bisa baca Al-Quran, itu solusinya baca kulhu 3 kali, seakan-akan sama dengan menghatamkan Al-Quran misalnya. Jadi di Islam itu pasti ada solusinya Mbak Ani. Jadi seperti dan pasti itu. dipermudah ya Kiai. Dan pasti dipermudah. Iya, baik. Dan terima itu kasih. disampaikan inna ma'al usri yusra, bahwa kesulitan itu kemudahan itu bersamaan dengan kemelaratan atau kesusahan. Jadi bukan inna ma'al yusri yusra, bukan inna ba'dal usri yusra, bukan ada kemudahan setelah kesusahan, tapi bersama kesulitan ada kemudahan gitu. Ada kemudahan. Jadi jangan khawatir, Allah tetap akan memberikan solusi. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Kiai Surya Fajar Rashid, Sekretaris LDNU Kabupaten Sumeneb sudah bersama Mutiara Pagi hari ini, sudah berbagi ilmunya tentang 3 benteng bagi orang mukmin dari godaan syaitan. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan juga hikmahnya dari apa yang sudah kita perbincangkan hari ini di Mutiara Pagi, dan juga nantinya dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kiai dan pendengar semuanya yang sudah bergabung, yang bersama kami, terima kasih. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ani. Mutiara Pagi Pro 1.